pagi hari ini dengan semangat, dengan hati yang gembira untuk mengikuti ibadah di hari ini, hari Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021 dengan bahagia. Ya, kita akan beribadah dan Pak Win akan memimpin kalian sebagai MC hari ini. Dan di sebelah kanan Pak Win ada Miss Regina, sebelah kiri Pak Win ada Miss Meti, dan pemusiknya adalah Pak Ones. Iya. Oke, kita akan puji Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu anak-anak, siapkan tangan kalian, siapkan hati kalian untuk kita puji Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, tapi kita ubah lagu ini. Jadi, satu anak Tuhan siap beribadah. Ibadah kita di hari ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus hadirkan kami di sini. Kami beribadah bersama-sama walaupun kita beribadah dalam keadaan online, tapi hati kami tertuju pada Tuhan. Tuhan berkati kami agar ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, dalam keadaan berdiri kita akan memuji Tuhan. 2 lagu berturut-turut. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini
yang masih berdiri silakan duduk. Kita akan siap hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Siapkan hatimu untuk mau mendengarkan firman Tuhan dengan lagu ini. Dan firman Tuhan hari ini akan dipimpin oleh Miss Cici. Nah, anak-anak semua, kini tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, Miss Cici mengajak kita semua untuk lipat tangan dan tutup mata karena kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan layakkan kami, Tuhan perlengkapi kami, agar biarlah kami boleh mengerti akan firman yang kami dengar hari ini, dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, renungan atau pembacaan Alkitab kita pada ibadah Senin di pagi ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Miss Cici akan membaca dari sini dan anak-anak semua akan membacanya dari rumah dengan judul Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Nah, ada satu cerita, ya,
ada satu cerita tentang seorang nenek berpenampilan tidak begitu rapi, ya, pakaiannya sudah lusuh, dia juga membawa beberapa barang ada di tangan kanan dan tangan kirinya, dan nenek ini sedang berada di jalan raya yang ramai tentunya. Nah, nenek ini bermaksud untuk menyeberang dari tempat dia berdiri ke seberang jalan agar dia dapat menumpangi angkutan umum yang ada karena ia hendak pulang. Nah, lalu nenek ini dengan membawa barang-barang yang ada di tangannya, dia menoleh ke kiri, ke kanan, dia mencari-cari kira-kira ada tidak yang membantu dia. Nah, kemudian banyak orang yang lewat di situ. Ada dari orang tua, ada dari pelajar, anak-anak sekolah, ada anak-anak kecil yang lewat dan melihat bahwa nenek ini hendak menyeberang. Jadi nenek ini berpikir bahwa pasti akan ada orang yang membantu dia untuk menyeberang ke seberang jalan. Tetapi yang terjadi kemudian adalah tidak seperti yang nenek ini harapkan. Dia melihat di sekitarnya, orang-orang melihat dia, tapi mereka biasa-biasa saja. Tidak ada yang pergi untuk mendekat, untuk bertanya, lalu memberikan pertolongan. Mereka lewat acuh tak acuh. Lalu nenek ini pun akhirnya tidak jadi menyeberang, karena dia menunggu tidak ada satu orang pun yang datang. Nah, anak-anak semua, cerita tentang nenek tadi itu sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering tidak peduli, kita sering acuh tidak acuh dengan orang yang sebenarnya sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak semua, anak-anak Citra Bangsa, juga Miss Cici sendiri yang berbicara, Bapak Ibu guru, juga orang tua yang hari ini juga menyaksikan ibadah pagi. Apakah kita masih memiliki kasih dalam hidup kita? Kasih yang berasal tentunya dari Tuhan dan kita berikan kepada orang lain. Kadang kita berpikir bahwa kita sudah cukup dengan mengasihi Tuhan, dengan rajin beribadah, pagi, siang, sore kita punya waktu untuk beribadah. Kita aktif dalam pelayanan, sekolah minggu, ibadah ini dan itu. Kita memberikan persembahan yang banyak sebagai bentuk rasa mengasihi kepada Tuhan. Tetapi kemudian yang terjadi, kita hanya fokus pada itu saja. Lalu kita lupa untuk kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita memperhatikan sesama kita. Kita lupa bahwa tanggung jawab kasih itu tidak hanya dari kita terhadap Tuhan kita, tetapi juga dari kita terhadap sesama kita. Karena itu, jika ada yang berkata bahwa saya sangat mengasihi Tuhan, tetapi kemudian yang terjadi adalah dia lupa akan sesamanya. Dia lupa akan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu juga adalah sesuatu yang keliru. Itu adalah satu keadaan yang berat sebelah, kasih yang timpang. Tetapi dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca, ya, dalam kitab Matius pasal 22, di situ dikatakan Tuhan sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Allah kita, berarti kita juga sungguh-sungguh mengasihi
sesama kita. Tunjukkanlah kepada dunia, tunjukkanlah kepada keadaan kita sekarang ini bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kasih. Kita siap untuk menggarami dunia ini dengan kasih yang berasal daripada Tuhan kepada sesama kita, sehingga dunia ini tidak hambar. Mulailah dengan hal-hal kecil, ya, terutama yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jangan berpikir contoh-contoh yang terlalu besar yang untuk orang dewasa lakukan. Tapi bagaimana kita anak-anak SD mau melakukan kasih terhadap sesama kita? Mulailah dengan kita bersikap ramah, ya, santun. Kita mendoakan sesama kita, mendoakan orang yang kita sukai, kita kasih, juga mendoakan orang yang membenci kita, atau orang yang tidak menyukai kita, ataupun orang yang tidak kita sukai. Kita harus tetap mendoakan. Lalu berdoanya jangan minta untuk orang itu dibuat celaka, ya, tapi kita tetap berdoa untuk semua kita selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sinis dengan orang lain. Kadang kita lihat orang lain lebih dari kita, kita sinis, ya, kita iri, kita marah, atau kadang juga kita pura-pura tidak peduli. Sudah lihat orang di depan kita ada susah, kita malah cuek, karena kita merasa saya kan tidak dekat dengan kamu. Jangan jadi diri kita sendiri, tetapi jadilah diri kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman di pagi hari ini yang mengajarkan kita tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh menjadi pedoman bagi anak-anak, bagi Miss Cici sendiri, bagi Bapak Ibu guru dan orang tua semua yang sedang mengikuti ibadah ini. Kita semua disadarkan, kita semua cek diri kita apakah kita sudah memiliki kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Lalu apakah kasih itu sudah kita lakukan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, terlebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Miss Cici mengajak kita semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman kebenaran-Mu yang pagi hari ini boleh kami dengar. Kami diingatkan kembali untuk terus mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Kami masih lemah Tuhan, kami sering lupa Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya minta kekuatan daripada Tuhan saja. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami untuk kami melakukan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan melanjutkan dengan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu sudah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Miss Cici. Dan jangan lupa ayat hafalan yang sudah Miss Cici sampaikan dihafal ya. Besok akan ditanyakan lagi dan dihafal lagi di kelas masing-masing. Oke? Oleh karena itu kita ucapkan terima kasih untuk Miss Cici. 1, 2, 3. Terima kasih Miss Cici. God bless you. Ya anak-anak, kita akan memberikan persembahan kita. Oleh karena itu sambil memberikan persembahan, kita menyanyi sebuah lagu yang berjudul Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Kita ulangi lagu ini 3 kali ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
kita, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Semua lipat tangan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita ulangi lagu sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Bukan ajakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Iya, anak-anak, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Kita akan berdoa. Jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, Senin 9 Agustus tahun 2021. Kami sudah beribadah dan firman Tuhan sudah kami dengarkan. Tuhan Yesus, tanamkan firman Tuhan yang kami dengar agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami setelah ini. Tuhan bimbing kami agar kami mampu untuk mendengarkan dan mengerti setiap pelajaran yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita sudah selesai ibadah. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.